Kakak harap adik-adik tetap sehat ya buat menjalani hari-hari ini. Nah, adik-adik udah mandi belum? Udah sarapan belum? Nah, kalau udah mandi, udah sarapan, pasti juga siap ya buat memuji Tuhan bareng-bareng. Nah, yuk untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dan dapat menikmati kasih setia-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mengikuti ibadah ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan khusyuk ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, yuk kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu Humpilah Humpimpang. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jumiati, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan ya. Tiba saatnya kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, siapkan Alkitab kalian. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh berkesempatan untuk beribadah walau secara online. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan, alat untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan saat ini kami boleh juga akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebentar jika kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, Tuhan tolong kami diberikan roh kesetiaan, ketekunan untuk kami bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kalian bisa duduk dengan tenang, siapkan hati supaya firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi berkat bagi hidup kita. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah bawalah harapan bagi sesama. Ya, terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan pasal 40 ayat 1 sampai 5. Iya, adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, adik-adik bisa saksikan video berikut ini. Anakku mangapa IBU lia kamu tidak seria seperti biasanya. Iya Ibu, teman-teman Andi memiliki HP Android. Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sedangkan Andi hanya punya HP Nokia yang hanya bisa dipakai nelpon. Bagaimana Andi bisa belajar online? Belikan dong Bu. Andi, quand kamuto sendiri keadaan kita bagaimana? Dampak dari wabah corona ini besar sekali, ayamu sudah tidak bekerja lagi. Kelima adikmu juga harus diberi makan, sedangkan orderan kue IBU sedikit sekali, mohon dimangertilah anakku. Ibu payah. Andi kan malu sama Bapak Guru dan teman-teman kalau Andi tidak punya HP Android yang bisa YouTube, Bu. Ya sudah, Andi berangkat sekolah dulu, Bu. Bye. Tuan Yesus, tolonglah anakku. Jangan biarkan ia kehilangan pengharapan akan engkau ya Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang pengharapan.
Kalau kita membaca firman Tuhan, maka ada ayat yang berbunyi demikian di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh sebab itu anak-anakku, dalam keadaan apapun kalian jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan kalian. Karena orang yang paling kasihan di muka bumi ini adalah orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Baiklah anak-anak, kalian bisa istirahat sekarang. Bagaimana ya keinginanku tidak terpenuhi? Hahaha, ngapain kamu murung Andi? Sudah, sekarang kamu lihat di meja Anto ada dompetnya yang banyak duitnya. Kamu ambil. Oh iya, itu ada dompet. Tapi... Kenapa lagi tapi? Kamu mau beli Android tidak? Kamu bisa membantu ibu dan adik-adikmu Andi. Cepat ambil. Tapi nanti Tuhan Yesus marah sama saya kalau saya mencuri. Ah, kamu kurang pandai Andi. Soal Tuhan Yesus marahkan kamu bisa minta ampun. Pasti Yesus mengampuni kamu. Cepat ambil. Jangan kau turuti iblis anakku. Ingat pesan gurumu tadi, dalam keadaan apapun jangan kehilangan iman dan pengharapan, tapi berdoalah dan percaya kalau Tuhan mendengar doa anakku. Tuhan Yesus, ampunilah segala niat yang jahat, hampir saja aku jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo cepat ambil, kau pasti membutuhkan uang itu. Saya tidak mau ambil sesuatu yang bukan hak saya. Biarlah saya miskin asalkan saya tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan kau iblis, saya usir kau di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari sini. Saya akan selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ampun. Jangan kau sebut nama itu Andi, aku pergi sekarang. Maafkan saya, hampir saja saya berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni saya selalu. Selamat ya, dirimu berhasil melewati pencobaan. Tetaplah memiliki pengharapan yang kokoh dalam Tuhan Yesus. Dan jangan mau dimanfaatkan oleh iblis, meski ia mengatasnamakan pengampunan Tuhan. Terima kasih banyak malaikat, sekarang saya akan menemui Anto. Baiklah, saya juga ada tugas penting. Selamat tinggal. Hai Anto. Kamu Andi, ada apa? Masih asik nih lagunya Andi. Anto, dompetmu tertinggal di meja belajarmu. Apa? Aku lupa. Baiklah, nanti saya ambil dompet saya tersebut. Makasih ya Andi. Oh iya, nanti sore kamu ke rumah saya ya. Saya mau kasih kamu Android saya yang lama karena saya sudah beli Android yang baru. Masih bisa digunakan kok. Wah, puji Tuhan, senang sekali mendengarnya. Memang benar bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ibu, saya pulang. Anakku wajamu senang sekali berbeda dengan tadi pagi. Mengapa dirimu bisa senang seperti itu? Iya Ibu, sekarang saya baru mengerti bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Alléluia, Tuhan Yesus baik menjawab semua doa kita. Ayu Andi masuk ke rumah. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaanmu. Asik, ayo Bu kita masuk. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan video tentang Andi dan Anto. Bagaimana mereka dua teman yang ternyata Anto sudah memberikan sesuatu yang membahagiakan bagi Andi. Apa tadi yang diberikan? Wah iya, sebuah HP walaupun bekas, tetapi Andi
Andi yang selama ini merindukan sepertinya tidak punya harapan, Anto memberikannya untuk Andi, dan Andi begitu sukacita dengan apa yang diberikan oleh Anto. Wah, Anto begitu luar biasa sudah memberi kebahagiaan untuk Andi. Nah, adik-adik, di Alkitab dikisahkan juga kisah tentang Nabi Yesaya. Seperti tadi ayat bacaan kita pada Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, 41 sampai 5. Di situ dikisahkan adik-adik bangsa Israel sedang dalam kesedihan, dalam keadaan susah. Di negeri pembuangan bangsa Israel mengalami penderitaan. Harapannya untuk bebas, untuk hidup bahagia sepertinya tidak ada. Selain merasa tidak punya harapan, bangsa Israel ternyata tidak datang kepada Tuhan. Bangsa Israel melakukan banyak dosa, pelanggaran, ya, sehingga bangsa Israel benar-benar menghadapi situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, ternyata Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, itu tidak pernah membiarkan umatnya hidup tanpa pengharapan. Apa yang dilakukan Allah? Ya, yang dilakukan Allah memanggil Yesaya, mencari orang-orang yang bisa diutus membawa kabar berita yang menyenangkan, kabar sukacita, kabar pengharapan, ya. Nah, kali ini Nabi Yesaya yang diutus oleh Allah. Nah, satu saat ketika Allah memanggil Nabi Yesaya untuk menanyakan siapa yang bisa diutus untuk ke bangsa Israel, untuk menghibur bangsa Israel yang sedang sedih, putus asa. Yesaya yang tadinya mungkin agak ragu, merasa tidak layak menjadi utusan Tuhan, banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi setelah mendengar, ya, apa yang dikatakan Allah, bahwa Allah itu Maha Kudus, Allah itu bisa menolong, ya, Nabi Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Wow, luar biasa Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya menyiapkan dirinya, menyediakan dirinya untuk membawa kabar berita yang baik, pengharapan bagi bangsa Israel, berita tentang Mesias kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita sedia seperti, atau siap sedia seperti Anto yang membawa kebahagiaan bagi temannya, membawa sukacita bagi orang lain? Atau seperti Nabi Yesaya juga yang membawa kabar keselamatan, membawa kabar berita sukacita bagi bangsa Israel yang sudah tidak lagi punya pengharapan karena berada di negeri pembuangan. Mereka sangat menderita. Mereka seperti kehilangan pegangan hidup. Tapi Nabi Yesaya dengan sukacita, "Ini aku, utuslah aku datang kepada bangsa Israel, membawa kabar berita, hai, akan datang seorang Mesias bagimu, menjadi pembebas bagimu, ya. Ada pengharapan bagi kalian bangsa Israel, bahwa kalian akan dibebaskan dari hukuman karena dosa-dosa kalian." Nah, adik-adik, dari sini kita belajar dari kisah Anto dan Ani, dari kisah Nabi Yesaya yang dengan sukacita menyediakan hidupnya untuk membawa kabar berita yang baik. Kita juga diingatkan, kita diajar oleh Tuhan bahwa kita pun harus menjadi anak-anak pembawa sukacita, pembawa kabar gembira. Wah, adik-adik, baru mendengar, ya, atau sudah melihat di YouTube, ya,
berita tentang banjir bandang di kota kita, di kota Batu. Siapa yang punya teman di sana ya? Atau mungkin ada punya saudara famili yang ada di sana? Atau teman-teman kita sekolah minggu, ya, komisi anak, mungkin belum kita sapa mereka, kita tidak tahu kabar mereka, ya. Teman-teman kita tidak, apakah mereka sehat? Apakah mereka sekarang sedang susah? Karena mungkin orang tuanya punya masalah, mungkin mereka sedang tidak sehat, atau sedang galau, sedang punya masalah dengan belajarnya. Nah, apakah kita mau ini untuk menjadi kabar atau pembawa kabar berita sukacita bagi mereka? Iya, kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mencontoh Nabi Yesaya, mencontoh Anto yang sudah memberikan kegembiraan bagi orang lain. Ya, adik-adik, yuk mulai sekarang kita akan mungkin WA ya, atau video call bisa. Hai, apa kabar? Ya, mungkin kita panggil, hai Heden, kamu luar biasa. Wah, sekarang sehat sekali. Nah, gak apa-apa pinjam mungkin HP-nya mama, mungkin nanti mama papanya menolong ya. Mungkin Shelin ya, video call ke Timi, atau Obin video call ke Banes, atau siapapun saling video call, saling kontak ya, saling mengabarkan. Wah, luar biasa, semangat ya, Tuhan memberkati. Ya, mungkin saat video call atau WA atau telepon, aku sumpah, aku jenuh di rumah, sekolahnya masih daring, hanya 3 hari di sekolah dan lain sebagainya, atau yang lainnya. Nah, saatnya kita memberikan kabar gembira kepada mereka. Wah, jangan putus asa, kamu pasti bisa ya. Ayo, semangat. Nah, Tuhan pasti akan membimbing kita, Tuhan menolong kita. Wah, adik-adik, teman-teman kita yang sedang dalam kondisi mungkin saat ini tidak beruntung, bisa dialiri sukacita dengan mungkin kita mengabarkan kepada mereka melalui kalimat kita yang kita ketik di WA ya, atau yang sedang mendapat musibah, silakan ya, bisa jadi mereka masih bisa kontak melalui WA. Coba, ayo semangat ya, tetap percaya, Tuhan pasti menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, adik-adik, betapa bahagianya teman-teman kita, betapa sukacitanya orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin bukan teman-teman kita, mungkin guru sekolah minggu atau komisi anak ya, bisa saling mengabarkan begitu ya. Nah, adik-adik, hari ini satu pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa kita akan menjadi utusan-utusan Allah, membawa kabar berita yang penuh dengan sukacita, kabar berita yang memberi pengharapan bagi orang-orang, bagi teman-teman, bagi keluarga kita yang sedang tidak punya harapan, mungkin sedang sedih, mungkin sedang galau dan lain-lainnya. Nah, siap ya adik-adik ya? Oke, siap, semangat ya. Ibu yakin atau kakak yakin kalian pasti bisa ya. Kalian bisa menjadi utusan Allah, utusan Tuhan, pembawa kabar berita sukacita, pembawa kabar pengharapan. Pengharapan dari Tuhan kita sampaikan kepada teman-teman, saudara atau famili kita. Luar biasa, Tuhan memberkati. Baik adik-adik,
Kita akan baca ini ya, ayat ini kita baca ayat emasnya ya. Nanti adik-adik bisa menirukan ya, adik-adik bisa menirukan pada ayat hafalannya. Yuk. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8b ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 bagian terakhir ya, yaitu pada kata ini aku, utuslah aku ya. Kita baca saja satu baris ya. Maka sautku, ini aku, utuslah aku ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kita baca ayatnya dulu, setelah itu kalimatnya. 2, 3. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya. Jadi Yesaya 8, saya ulang ya, Yesaya 6 ayat 8d. Ya, D dadu gitu ya. Ya. Nah, adik-adik siap ya jadi utusan Allah ya? Siap ya? Oke, sekarang kita akan melakukan aktivitas, nanti adik-adik lakukan ya. Nanti adik-adik bisa ini boleh menulis, boleh WA, boleh bentuk apa ya, sapaan video, boleh silakan, atau tulisan seperti ini. Jadi adik-adik nanti bisa menulis terus diletakkan di sini. Nah, sebut namanya ya. Timi, kamu luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Boleh seperti ini, boleh ditulis di WA ya, ditulis di WA. Kamu sering nanti mama atau papa ya, atau yang sudah remaja nih, saat kamu menulis, mengirim ke WA kan sudah tuh. Nah, screenshot kirim ke komisi anak, grup komisi anak sebagai bukti bahwa kamu sudah melakukan ya. Atau video call boleh, atau bentuk video kamu menyapa ke semua teman komisi anak. Hai adik-adik, kakak-kakak gitu ya, boleh. Luar biasa hari ini, kita tetap semangat, Tuhan Yesus penolong kita. Kita yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Boleh bentuk-bentuk seperti itu ya. Nanti dikirim di grup komisi. Baik adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk mohon bimbingannya supaya kita dimampukan menjadi utusan Tuhan yang membawa pengharapan bagi sesama kita. Yuk kita berdoa semuanya dalam sikap yang hormat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, siap menjadi utusan Allah seperti Nabi Yesaya yang menyiapkan dirinya, menyediakan dirinya menjadi utusan, membawa kabar sukacita, pengharapan bagi bangsa Israel yang dalam keadaan susah, tidak berpengharapan. Seperti Anto yang sudah memberikan kebahagiaan bagi temannya Andi, walau mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi yang dilakukan Anto sudah membawa kebahagiaan bagi temannya. Tolong kami Tuhan mencontoh seperti Anto, seperti Yesaya yang bisa memberikan kabar gembira, pengharapan bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan mampukan untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jumiati. Nah kita harus tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan ya adik-adik. Nah untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita menyiapkan persembahan kita. Nah nanti persembahannya adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dijadikan satu dengan milik papa dan mama ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kota kami ya Tuhan, yang kemarin baru saja terkena banjir bandang ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang terkena dampak banjir bandang itu, supaya mereka diberikan mujizat kesehatan dan keamanannya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, berkatilah orang tua kami supaya mereka diberikan kesehatan dan mereka dapat melihat kami sukses ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk studi kami ya Tuhan, berkatilah studi kami supaya untuk kedepannya kami bisa sukses dan membanggakan orang tua ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan gak kerasa sekarang kita udah ada di penghujung ibadah. Nah adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa untuk tetap menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer ya. Tapi paling aman di rumah aja sih. Adik-adik sehat-sehat ya. Dah, selamat hari Minggu.